Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Angelita Putri, NIM 1121003 dari HKA. Membuat video ini sebagai UAS Sejarah Peradaban Islam, yaitu mengenai materi Nabi Muhammad pada periode Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 April 571 bertepatan dengan hari Senin dan disebut dengan tahun gajah, yang tidak jauh dari kota Ka'bah. Nabi Muhammad memiliki ayah yang bernama Abdullah dan ibunya Aminah. Abdullah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya, yaitu yang berusia 3 bulan. Dan Aminah pun tidak lama meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Setelah meninggalnya ibunya, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tidak berselang lama juga, Nabi Muhammad pun ditinggal oleh kakeknya. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Kemudian Nabi Muhammad pun diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ketika itu Abu Thalib pun mengajarkan Nabi Muhammad untuk berdagang atau berniaga, yaitu ke negeri Syam. Nabi Muhammad hidup bersama pamannya dari ditinggal kakeknya sampai dia dewasa ketika umur 25 tahun. Ketika umur 25 tahun, pamannya pun bertemu atau ingin memperkenalkan Nabi Muhammad kepada Khadijah, yaitu seorang janda kaya raya yang sudah berumur 40 tahun. Ketika itu pamannya menawarkan Nabi Muhammad ini kepada Khadijah. Ternyata penawaran tersebut diterima oleh Khadijah dan Nabi Muhammad pun menikah dengan Khadijah. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Ketika itu Nabi Muhammad dan Khadijah dikaruniai oleh 2 orang anak laki-laki, yaitu yang bernama Qasim dan Abdullah. Namun Qasim dan Abdullah meninggal dunia ketika masih kecil, sehingga Nabi Muhammad dan Khadijah pun merasa sedih, sehingga mereka mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harithah. Ketika itu Nabi Muhammad dan Khadijah pun memiliki 4 anak perempuan, yaitu Zainab, Umi Kalsum, Fatimah, dan Ruqayyah. Dari 4 anak perempuan tersebut, hanya Fatimah lah yang memiliki anak, yang berasal dari Ali bin Abi Thalib. Anak Fatimah pun bernama Hasan dan Husain. Pada usia 45 tahun, Nabi Muhammad pun diangkat menjadi nabi yang terakhir atau nabi akhir zaman. Ketika itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Ketika itu Nabi Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan menurunkan surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad tersebut sudah dilantik menjadi nabi yang terakhir atau nabi akhir zaman. Tidak berselang lama kemudian, sekitar 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, Jibril pun datang kembali dengan membawa surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sudah harus menyebarkan atau berdakwah menyebarkan agama Islam tersebut. Sehingga Nabi Muhammad pun menempuh 3 tahap untuk menyebarkan agama Islam. Yang pertama yaitu dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga kecilnya dahulu, yaitu orang-orang yang terdekat. Contohnya kepada istrinya, kepada anak angkatnya, yaitu istrinya yang bernama Khadijah dan anak angkatnya itu Zaid bin Harithah, serta Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat terdekatnya yaitu Abu Bakar. Dakwah yang kedua dilakukan kepada keluarga besarnya Nabi Muhammad, yaitu keluarga Abdul Muthalib. Pada saat berdakwah dijelaskan dalam surat Al-Ansyura, yaitu ayat 214 mengenai dakwah tersebut. Namun salah satu keluarga besarnya atau paman Nabi tersebut tidak menyukai tentang ajaran Nabi Muhammad. Abu Lahab dan istrinya dijelaskan dalam surat Al-Mansad ayat 1-5 betapa dia tidak menyukai Nabi Muhammad dan menentang ajaran agama Islam. Yang ketiga yaitu dengan cara terang-terangan.
Ketika itu Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam melalui pidato-pidatonya atau berdakwah kepada orang banyak ketika di dalam masjid ataupun di tempat keramaian, sehingga turunlah surat Al-Hijr ayat 94. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad pun banyak diberi tantangan oleh kaum Quraisy karena beberapa faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad dibenci oleh kaum Quraisy. Karena yang pertama, pemimpin tidak mengetahui atau tidak mengerti tentang hari kebangkitan atau pembalasan di akhirat. Yang kedua, masyarakat tidak mengetahui bedanya antara kenabian dengan kekuasaan. Yang ketiga yaitu para pekerja atau masyarakat tersebut pada umumnya bekerja sebagai penjual patung atau pemahat patung, sehingga mereka merasa jika masuk Islam maka rezeki mereka dihalang oleh masuknya agama Islam. Yang keempat yaitu Nabi Muhammad menyamakan kedudukan antara rakyat biasa atau bangsa sahaya dengan bangsa-bangsawan, sehingga bangsa-bangsawan ini tidak menyetujui atau merasa lebih tinggi dibanding rakyat biasa ini. Yang terakhir yaitu karena mereka sudah mempercayai nenek moyang. Hal yang lainnya yang dilakukan oleh kaum Quraisy ini untuk menentang dakwah Nabi Muhammad yaitu yang pertama membujuk paman Nabi untuk memberhentikan dakwah Nabi Muhammad ini atau diancam Nabi Muhammad akan dibunuh. Yang kedua yaitu mengintimidasi budak-budak yang masuk Islam. Mereka disiksa oleh majikannya secara kejam. Yang ketiga yaitu memboikot seluruh keluarga Nabi Muhammad atau Bani Hashim ini. Pemboikotan tersebut juga berlangsung lama sehingga menyebabkan paman Nabi Muhammad meninggal dunia. Tidak lama setelah itu, berselang waktu 3 hari, istri Nabi Muhammad pun Khadijah juga meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Setelah itu Nabi Muhammad pun berdakwah di Taif. Namun masyarakat banyak yang mengejek dan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, sehingga ada yang melempar batu ke kepala Nabi Muhammad sehingga kepala Nabi Muhammad pun terluka. Namun Allah menghibur Nabi Muhammad dengan turunnya Isra Mi'raj atau mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad ketika memasuki tahun ke-10. Ketika itu dakwah Nabi Muhammad pun sangat berjalan lancar dan banyaknya orang masuk Islam dengan cara mereka berhaji dan menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad melalui 3 gelombang. Untuk menghindari dari kafir Quraisy atau pengejaran dari kafir Quraisy, Nabi Muhammad ditemani dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar pergi ke Yathrib. Dalam perjalanannya Nabi Muhammad menempuh selama 7 hari sehingga sampai di Kuba. Selanjutnya di Kuba dia menginap di sebuah rumah warga yaitu di rumah Kalsun bin Hidun. Di depan rumahnya atau di halaman rumah Kalsun ini didirikan oleh sebuah masjid atau sering disebut dengan Masjid Kuba. Selanjutnya selesai dari itu Nabi Muhammad pun melanjutkan perjalanannya menuju ke Yathrib. Sesampai di Yathrib, Nabi Muhammad pun melepaskan untanya sehingga untanya pergi ke sebuah kebun yang dimiliki oleh 2 anak yatim yang diasuh oleh Abu Ayyub yang bernama Sahil dan Suhail. Dan Nabi Muhammad pun bertanya sehingga anak tersebut menjawab ingin menjual kebun tersebut dan Nabi Muhammad membelinya. Sehingga Nabi Muhammad memerintahkan agar didirikan sebuah masjid di atas tanah tersebut. Sehingga pada saat itu Yathrib berubah nama menjadi Madinatun Nabi atau sering disebut dengan Madinah. Berbeda dengan periode Mekah kemarin. Pada periode Mekah, masyarakat Islam hanya sebagai minoritas, namun di Madinah ini masyarakat Islam sebagai mayoritas. Pada saat di Mekah, Nabi Muhammad hanya sebagai rasul, namun berbeda dengan di Madinah. Selain sebagai rasul, Nabi Muhammad juga sebagai kepala negara. Setelah sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad pun mendirikan
atau membangun masyarakat Islam. Yang pertama yaitu dengan membangun sebuah masjid, yaitu yang disebut dengan Masjid Baitullah. Di dalam masjid ini selain tempat beribadah atau sholat, juga untuk belajar atau sebagai perundingan masalah-masalah yang terjadi pada saat itu, serta untuk pusat pemerintahan. Selain itu, Nabi Muhammad pun melakukan mempersatukan masyarakat Muhajirin dan Ansor, atau masyarakat yang berasal dari Mekah dan masyarakat yang sudah tinggal di Madinah. Sesampai di kota Madinah, tidak menyurutkan para pemberontak atau kafir Quraisy ini untuk menyerang Nabi Muhammad. Mereka mencari Nabi Muhammad sampai ke negeri Madinah ini. Terjadi puluhan kali peperangan dalam 8 tahun. Yang pertama yaitu Perang Badar, yaitu perang yang dilakukan pada bulan Ramadan di dekat sumur Badar, yaitu disebabkan karena para kafir Quraisy ini menganggap Nabi Muhammad berhasil meloloskan diri ke negeri Madinah, sehingga terjadi peperangan dan akhirnya dimenangkan oleh kaum muslim. Selanjutnya perang yang kedua yaitu Perang Uhud. Perang Uhud ini dilatar belakangi karena merasa kalah dari peperangan Badar sebelumnya, sehingga mereka melakukan peperangan atau melawan Nabi Muhammad. Namun pada saat ini taktik mereka yaitu melemparkan harta-harta, sehingga pasukan muslim ini mengambil harta tersebut sehingga banyak yang terluka, termasuk Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad memiliki taktik juga, dia berpura-pura mati atau tidak bergerak, sehingga musuh pun menganggap Nabi Muhammad sudah mati, sehingga pada saat itu mereka pun pulang, padahal Nabi Muhammad masih hidup. Selanjutnya terjadi Perang Ahzab, yaitu yang dipimpin oleh Abu Sufyan, sehingga taktik mereka yaitu menyerang Nabi Muhammad sehingga membunuh Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad mendirikan parit sehingga mereka tidak bisa memasuki wilayah tersebut. Namun salah seorang atau beberapa orang berkhianat kepada pasukan Islam, dan terjadilah penderitaan, sehingga selain penderitaan, masyarakat Islam pun mengalami kelaparan, sehingga pada saat itu Allah menolongnya dengan menurunkan badai yang sangat dahsyat, sehingga pasukan musuh itu kembali ke negeri asalnya, dan para pengkhianat itu dihukum mati sebanyak 100 orang. Karena terjadi peperangan yang terus-menerus menyebabkan Nabi Muhammad ingin memberhentikan peperangan tersebut atau melakukan perdamaian kepada kaum kafir. Namun kaum kafir bisa menerima kedamaian tersebut sehingga melakukan perjanjian dengan kaum muslim, yaitu perjanjian Hubaidah. Namun perjanjian tersebut sudah disepakati, namun ada beberapa kaum kafir melanggar perjanjian tersebut sehingga terjadi peperangan selanjutnya. Karena terjadinya pelanggaran atau yang dilanggar oleh kafir Quraisy ini menyebabkan kaum muslim dan kaum kafir melakukan peperangan secara terus-menerus. Namun perang Tabuk adalah perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Ketika 3 bulan setelah kembali ke kota Madinah, Nabi Muhammad pun menderita sakit selama 14 hari. Di dalam keadaan sakit tersebut, Nabi Muhammad pun meninggal dunia ketika umur 63 tahun, bertepatan dengan hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Dan Nabi Muhammad pun dimakamkan di dekat rumah istrinya, yaitu Aisyah. Dari cerita Nabi tersebut dapat kita ambil imrahnya, yaitu Nabi Muhammad adalah orang yang bertanggung jawab karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi dia kepercayaan untuk menjadi nabi yang terakhir atau nabi akhir zaman, sehingga Nabi Muhammad tersebut menyelesaikan segala sesuatu yang harus dia lakukan, yaitu menyebarkan agama Islam kepada manusia atau umat Islam dengan tidak putus asa. Dia melakukan walaupun banyak orang yang membencinya, bahkan menghalangi dakwah tersebut, namun dia
tetap semangat dan bekerja keras untuk menyebarkan agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad pun patut kita contoh karena dia rajin dan memiliki pemikiran yang luas, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan memikirkan segala sesuatu dengan baik. Dari ketika Nabi Muhammad kecil, dia juga suka membantu, jadi patut kita contoh. Selain itu, Nabi Muhammad pun adalah orang yang ingin mempersaudarakan orang-orang yang walaupun dia tahu orang lain membenci dia, namun dia tetap memaafkan orang tersebut. Jadi kita sesama manusia harus saling memaafkan. Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pedendam, walaupun orang yang sangat membencinya sampai melukainya, namun dia tidak memiliki dendam sedikit pun, baik melukai fisik ataupun perasaannya. Nabi Muhammad tidak mengungkit kesalahan orang tersebut, melainkan ketika orang tersebut kesusahan, Nabi Muhammad pun membantunya dengan ikhlas. Keterkaitan antara cerita Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah ini dengan parodi hukum keluarga Islam, yaitu Nabi Muhammad sangat mementingkan persaudaraan, yaitu mempersatukan semua orang, baik itu diceritakan dalam kisahnya, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yaitu baik yang datang ataupun yang tuan rumah, mereka dipersatukan. Jadi intinya Nabi Muhammad ini menyukai kedamaian dan persaudaraan. Jadi sesama makhluk sosial kita harus saling membantu, baik dalam segala hal apapun. Terutama di bidang hukum keluarga ini, kekeluargaan sangat dipererat. Jadi sesuatu yang disebutkan dalam cerita Nabi tersebut patut kita contoh. Sebagai mahasiswi atau mahasiswa yang baik, sebaiknya kita mencontoh dari sikap Nabi Muhammad tersebut, yaitu yang tidak pantang menyerah dan berlaku jujur dalam hal apapun. Nabi Muhammad patut dicontoh karena Nabi Muhammad adalah orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi yang terakhir, baik untuk sikap ataupun ajaran yang ditinggalkan, sebaiknya mahasiswa atau mahasiswi agar bisa mencontoh dengan baik. Sekian video dari UAS Sejarah Peradaban Islam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.